Di antara perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan 3 sebab seorang meraih kebahagiaan, maka pada mukaddimah yang kedua ini beliau menjelaskan tentang urgensi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Al-Muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beliau mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing Anda untuk senantiasa taat kepada Allah. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya agama Hanif, agama yang lurus, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anta abudallaha mukhlishan lahuddin. Yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, jika engkau sudah mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah kepada Allah, fa'lam, maka ketahui, andal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidak akan diberi nama ibadah kecuali harus bersama dengan tauhid. Kama anna shalah la tusamma shalah illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak akan dinamai salat kecuali ada taharah, kecuali seorang bersuci untuk melaksanakan salat tersebut. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Tatkala syirik kepada Allah masuk dalam satu ibadah, maka ia merusak ibadah tersebut. Kal hadas idza dakhala fi taharah, sebagaimana seorang yang hadas, seorang yang batal akan merusak kesucian seorang, taharah seseorang. Fa idza arafta anna syirka idza khalatahu al-ibadah afsadaha, jika engkau telah mengetahui bahwa syirik kepada Allah, jika mencampuri ibadah, maka sungguh syirik tersebut akan merusak ibadah. Wa ahbatal amal, kesyirikan tersebut akan menggugurkan amal. Sara sahibuhu minal khalidina finnar, maka pelakunya ia akan masuk di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika, maka engkau mengetahui sesungguhnya perkara yang paling penting atasmu, ma'rifatu dzalik, agar Anda mengetahui perkara tersebut. Maksudnya adalah tauhid pada Allah, dan yang merusak tauhid yaitu kesyirikan kepada Allah. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari penyakit ini. Wahya syirku billah, yaitu penyakit syirik kepada Allah. Alladzi qala Allah taala fihi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wazalika bima'rifati arba'i qawa'ida zakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Itu dengan memahami 4 perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mendoakan agar kita semuanya senantiasa taat kepada Allah, demikian agar kita memahami agama Nabi Ibrahim, yaitu agama yang hanif, agama yang lurus, di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan kepada Allah. Demikian agar kita memahami bahwa yang merusak ibadah kita adalah kesyirikan kepada Allah, sebagaimana wudhu kita akan rusak dengan seorang batal, seorang hadas. Maka tidak boleh ibadah kita dirusak oleh kesyirikan kepada Allah, sebagaimana taharah kita tidak boleh rusak dengan hadas. Maka demikianlah 2 perkara yang tidak mungkin bersatu. Seorang yang bertauhid pada Allah tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Seorang yang berwudu, maka dikatakan ia di atas wudu kalau ia tidak batal dari wudunya. Maka demikian. Dan memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami ibadah yang benar, yaitu dengan cara agar kita memahami urgensi tauhid kepada Allah. Memahami pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini muqaddimah yang kedua sebelum kita memasuki 4 kaidah dalam memahami tauhid kepada Allah atau al-qawaidu al-arba'a. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita kaji bersama apa yang ada dalam muqaddimah yang kedua ini, di mana dalam pembukaan Syekh Muhammad At-Tamimi beliau menyebutkan doa untuk kita semuanya, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing Anda semuanya untuk senantiasa taat kepada Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita sampai kepada ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua kita sampai kepada amal yang saleh. Maka seorang dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ia benar-benar sampai kepada ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat tersebut ia amalkan menjadi amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amal tersebut ditunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana doa yang tadi kita sebutkan, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, yaitu amal yang saleh, dan tambahkan untuk kami ilmu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kemudian beliau menjelaskan tentang agama Islam, agama yang hanif, yaitu agamanya para nabi dan para rasul. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah, inna summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Agama hanifan, agama yang hanif. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, agama yang hanif yaitu
seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, korbanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabbul alamin. Ya, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk mengikhlaskan agama ini untuk Allah dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan kepada Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kata Hanif ya sering kita dengar ya, bagaimana hakikat dari agama yang Hanif kalau kita perhatikan ya. Agama yang Hanif, saudara-saudari yang dirahmati Allah, Hanif dari kata al-hanfu yang artinya al-mail, yaitu cenderung atau condong. Itu secara bahasa. Hanif itu artinya condong atau cenderung. Ya, secara syar'i al-hanif yaitu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Inilah hanif. Demikian ajaran para nabi dan para rasul, ajaran yang hanif, mengajak untuk kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan dari kesyirikan kepada Allah. Ini yang disebut dengan hanif. Syekh Muhammad menyebutkan, anta'budallaha khalisan mukhlisan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita yang pertama memahami hakikat daripada ibadah. Apa itu definisi ibadah, apa itu hakikat ibadah, dan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita benar-benar menjadikan ibadah tersebut semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah kecuali hanya untuk Allah. Tidak ada yang berhak atas ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang Allah sebutkan mukhlishina lahuddin, agar kita mengikhlaskan agama untuk Allah, yaitu mentauhidkan Allah, menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, makna ikhlas ya, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna ikhlas kalau kita fahami secara mendalam, ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, sesungguhnya ada pada binatang-binatang ternak ibrah, pelajaran untuk kalian. Nuskikum mimma fi butunihi, kami memberikan minum kepada kalian dari perut binatang ternak tersebut. Min baini farthin wa damin labanan khalisan, yang mana minuman tersebut yaitu air susu dari binatang ternak tersebut keluar dari sela-sela kotoran dan darah. Labanan khalisan, keluar susu yang murni, sa'igan, susu yang bersih, lisyaribin, nyaman untuk orang-orang yang minum. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini ikhlas. Secara bahasa sesuatu yang murni, tidak tercampur dengan apapun. Maka ikhlas kepada Allah
Itu menjadikan semuanya murni hanya untuk Allah. Tidak tercampur dengan niatan apapun, tujuan apapun, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirki." Ana aghna asyuraka 'ani syirki. Aku tidak butuh dengan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan dan ia sekutukan aku dengan yang lain, ia niatkan untuk yang lain, atau bersama dengan niat kepada Allah ada niat untuk yang lain, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan ia dan sekutunya. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka tidak diterima amal ibadah kita semuanya kalau itu ditujukan untuk juga selain Allah. Ya, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala ya tadi dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita dapati di sini kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah, kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah, artinya untuk mentauhidkan Allah. Ya. Maka kita harus mengenal hakikat daripada ibadah. Ya. Ibadah adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardhah. Ibadah adalah semua perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, minal a'mali, minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka semua amal dan ucapan kita yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kalau itu diridhoi Allah maka namanya ibadah. Ya. Dan ini kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mengenal ibadah, kita juga mengetahui bahwa ibadah tidak ada yang berhak kecuali Allah. Maka fa'lam annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Setelah kita mengetahui kedudukan ibadah di dalam agama kita, yaitu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, ya, maka kita pun mengetahui bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali ibadah tersebut dibangun di atas tauhid. Ya, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam matan tadi bahwa ibadah tidak diterima kalau ada syirik kepada Allah. Sebagaimana bersuci tidak akan sah kalau ia sudah batal. Mungkin ia buang angin misalnya atau kentut, sudah tidak sah. Maka demikian ibadah kita tidak sah kalau dibarengi dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 103 104 Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kami kabarkan kepada kalian dengan orang-orang yang paling merugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka-mereka yang tersesat amalnya di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka menyangka bahwa mereka sudah memperbagus amalnya.
Allah sifati al-akhsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi amalnya. Allah sifati mereka tersesat dalam kehidupan dunia. Padahal mereka menyangka sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Siapa itu? Mereka yang beramal, beribadah, namun dicampuri dengan syirik kepada Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, sebagaimana disebutkan tadi, kalau syirik masuk dalam ibadah, ini merusak. Ya, sebagaimana hadas masuk dalam bersuci, maka itu merusak. Ya, maka kata Syekh Muhammad At-Tamimi, jika engkau mengetahui bahwa syirik tercampur dalam ibadah, maka ia merusak. Ya, bahkan itu akan menggugurkan amal. Bahkan syirik yang masuk dalam ibadah tersebut akan menjadikan seorang keluar dari Islam, akan menjadikan seorang kekal di dalam neraka. Ya, maka di sini kita mengetahui betapa pentingnya ya apa yang sedang kita pelajari, yaitu tauhid kepada Allah. Seorang yang merasa amalnya banyak, ibadahnya banyak, ia sudah bersungguh-sungguh dengan apa yang ia miliki, ia keluarkan hartanya, hidupnya untuk ibadah tersebut, tapi ternyata ia campuri dengan kesyirikan kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Rugi. Tidak akan diterima oleh Allah, menggugurkan amalnya. Bahkan kalau itu syirik akbar, syirik besar, mengeluarkan dari Islam. Bahkan bisa menjadikan seorang kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita ambil contoh dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi ataupun rasul yang Allah sifati yang hanif. Semua nabi dan rasul hanif, namun yang paling mulia dari mereka diantaranya adalah Nabi Ibrahim, termasuk dari ulul azmi minar rasul. Para rasul yang masuk dalam ulul azmi. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Muhammad SAW. 5 rasul. Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari ibadah kepada berhala, kepada patung. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim berdoa, memohon kepada Allah agar selamat dari kesyirikan. Agar anak keturunannya selamat dari kesyirikan. Karena syirik kepada Allah akan menggugurkan amal. Wa ahbatal amal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka amalmu akan gugur. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian bahayanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang paling penting untuk kita pelajari adalah tauhid kepada Allah. Demikian kita pelajari semua perkara yang merusak tauhid pada Allah, yaitu kesyirikan pada Allah dengan segala macamnya. Sebagaimana doanya Syekh Muhammad At-Tamimi, agar Allah menyelamatkan engkau dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Rasulullah mengajarkan doa kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, syirik itu lebih samar daripada langkah-langkah semut. Maka Abu Bakar berkata, bukankah syirik seorang yang menyembah selain Allah?
Maka Rasulullah menjawab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, syirik itu lebih halus dari langkah semut. Maukah aku tunjukkan satu doa, jika engkau mengucapkannya, engkau akan dijauhkan dari syirik tersebut, banyak maupun sedikit. Kemudian beliau menyebutkan doanya, katakan, ucapkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saudara-saudari, ini doa ya yang hendaknya kita hafalkan, jangan sampai terlewatkan dari doa kita. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk berbuat syirik yang aku ketahui, dan aku beristighfar kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, keadaan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang mana menyebabkan mereka semuanya kekal di dalam neraka, menyebabkan mereka masuk di dalam neraka, di mana Allah kisahkan di dalam Al-Quran, mereka kekal di dalam neraka dan mereka berharap untuk bisa keluar dari neraka. Mereka masih berandai-andai bisa hidup kembali di dunia kemudian mentauhidkan Allah. Masih tidak dapat harapan tersebut, angan-angan tersebut, mereka berandai-andai untuk bisa mati sehingga tidak tersiksa dalam neraka untuk selamanya. Mereka tidak mendapatkan angan-angan tersebut, mereka masih berharap agar mendapatkan keringanan walaupun sedikit dari siksa neraka. Allahu Akbar. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian dahsyatnya siksa untuk penduduk neraka, ya. Maka kita semuanya tentu senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan pemahaman yang benar akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita semuanya dibangun di atas tauhid kepada Allah, ibadah kita yang benar-benar ikhlas karena Allah dan tidak kita campuri dengan kesyirikan kepada Allah. Demikian agar kita benar-benar waspada, agar kita berhati-hati untuk tidak tercampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun di Makkah, mendakwahkan tauhid kepada Allah. 10 tahun di Madinah bersama dengan menyampaikan syariat Allah, hukum-hukum Allah. Rasulullah juga senantiasa berdakwah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita demikian bersungguh-sungguh untuk bisa memahami tauhid pada Allah dan mengamalkannya. Demikian kita mengetahui syirik pada Allah dan menjauhkan dari semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, mukaddimah yang kedua yang menjelaskan tentang agama para nabi adalah agama yang hanif, dan demikian sesuatu yang paling membahayakan agama kita adalah syirik kepada Allah, dan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam bissawab, dan saya kembalikan kepada saudara pembawa acara, ya, mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Muhammad Ramalan sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya teman-teman.
Oke, teman-teman, saatnya kita beralih ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Seperti yang saya sudah ingatkan di awal tadi, bagi teman-teman yang ingin bertanya ya bisa menanyakannya secara langsung via chat yang ada di kolom chat yang ada di Zoom ini, teman-teman. Oke, Ustadz, ini sudah ada masuk satu pertanyaan dari saudara kita, dari Muhammad Habibi. Assalamualaikum Ustadz, semoga umat muslim sehat selalu dan dihindari dari penyakit yang tidak diinginkan. Ustadz, mau nanya, siapa yang disuruh Nabi Muhammad SAW dakwah di Yaman ya Ustadz? Ana belum paham. Syukran Ustadz, semoga Ustadz dan tim sehat selalu. Amin. Jadi syukran, jazakallah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengutus 2 sahabat untuk berdakwah di negeri Yaman. Negerinya Ahlul Kitab pada waktu itu, negerinya orang-orang Nasrani, sebagaimana wasiat Rasulullah, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'adz, itu sahabat yang pertama, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi penduduk Ahlul Kitab. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali adalah menyerukan untuk bersyahadat la ilaha illallah. Menyerukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Jika mereka sudah mentaati engkau dalam masalah syahadat, sudah bersaksi bersyahadat, sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka sampaikan pada mereka, ajarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Demikian kelanjutan dari hadis tersebut. Sahabat yang kedua yang Rasulullah utus berdakwah di negeri Yaman adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya, dan 2 sahabat ini pun saling mencari kabar, bagaimana kabar sahabatku, bagaimana kabar saudaraku. Suatu saat berjumpa, mereka saling berwasiat. Di antara wasiat mereka satu dengan yang lain tentang Al-Quran. Bagaimana Anda dengan Al-Quran? Masya Allah. Bagaimana Anda membaca Al-Quran? Ya, ini hadis yang menunjukkan keduanya berjumpa, sama-sama berdakwah di Yaman, dan berjumpa di kesempatan sama-sama di tempat yang dekat, mereka kemudian saling mengucapkan salam, saling mengetahui keadaan, dan saling berwasiat. Demikian sunnah dari para salafus saleh. Ya, mudah-mudahan kita semuanya juga demikian. Mungkin kita pernah belajar, kita duduk di majelis ilmu, kita menghadiri majelisnya ustadz-ustadz kita, ya. Suatu saat mungkin kita kembali ke kampung halaman, mungkin kita harus kembali ke kampung halaman, mungkin kita dengan ilmu yang ada pada kita semuanya, kita berkesempatan untuk berdakwah. Dan berdakwah maknanya sangat luas, ya, tidak mesti harus duduk di hadapan hadirin, harus khutbah, harus ceramah di hadapan. Tidak harus demikian. Apapun yang menyampaikan mereka semuanya kepada agama Allah, ini dakwah. Ya, bisa dengan menasehati, bisa dengan zaman sekarang mudah dengan telepon, ya, bisa dengan chatting, bisa dengan via media sosial, ya, bisa memberikan ide-ide yang bagus dalam perkembangan dakwah kepada saudara-saudara kita, khususnya yang ada di masjid, ya, takmir masjid, ya, sehingga akan semakin baik. Demikian agama Allah sampai kepada semuanya. Baik, demikian wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, izin bertanya. Terkadang muncul di dalam hati ini, kalau ana takut di penghujung hidup ana melakukan kesyirikan maupun dosa besar lainnya. Bagaimana cara agar meyakinkan hati ini Ustaz, agar tidak was-was terhadap ketakutan tersebut? Jazakumullahu khairan.
Baik, wa iyyakum, jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata fihi. Setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat sesuai dengan apa yang ia kerjakan ketika mati. Ya, maka yang menentukan ya keselamatan kita pada hari kiamat adalah akhir dari kehidupan kita. Ya, tatkala kita bersungguh-sungguh untuk menjaga agama kita, maka demikian kita akan dimatikan sesuai dengan apa yang biasa kita kerjakan. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal tergantung dari penutupnya. Ya, maka seorang yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah akan mati dalam keadaan cinta kepada Allah. Seorang yang hatinya sangat cinta dengan ilmu, maka ia akan mati dalam keadaan cinta dengan ilmu. Seorang yang cinta dengan sholat, cinta dengan puasa, dengan ibadah, maka ia akan mati dengan apa yang paling besar ada di dalam hatinya. Demikian seorang, apakah ia sampai kepada husnul khatimah ataukah sebaliknya, wal'iyadu billah, merupakan kebiasaan yang ada pada dirinya. Perkara yang paling besar ada di dalam hatinya, itulah yang menentukan baik dan tidaknya husnul khatimah ataupun su'ul khatimah di akhir kehidupannya. Oleh karenanya istiqamah di atas tauhid pada Allah tatkala kita menjadi hamba yang benar-benar mempelajari tauhid kepada Allah, kemudian mengamalkan tauhid pada Allah. Demikian istiqamah di atas tauhid kepada Allah. Demikian menjaga agama kita dengan tauhid tersebut. Sesuatu yang besar di dalam hati kita adalah tauhid pada Allah. Kalimat la ilaha illallah, sesuatu yang paling besar di dalam hati kita. Maka dengan demikian kita pun akan meraih akhir yang baik. Ya. Karena su'ul khatimah ini juga proses yang panjang. Ketika seorang tidak baik terus dalam keadaan tidak baik, ini bahaya, akan menjadikan su'ul khatimah. Seorang yang istiqomah demikian, ia pun akan mati dalam keadaan istiqomah. Ya, maka sesuai dengan keadaan kita semuanya. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seseorang yang meninggalkan maksiat secara bertahap. Apakah yang seperti ini dibenarkan Ustaz? Mereka beralasan tidak siap ataupun imannya belum kuat. Iya. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah, terkait dengan bertaubat dari dosa dan maksiat, kewajiban kita adalah bersegera. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. Apa yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ada dua perkara yang dibedakan di sini. Kalau itu terkait dengan perintah di dalam agama kita, maka tunaikan sesuai kemampuan. Perintahnya sholat dengan berdiri. Seorang tidak mampu berdiri, boleh duduk. Seorang tidak mampu duduk, boleh berbaring. Demikian kalau itu perintah. Yang kedua, larangan. Kalau itu larangan, maka fastanibuh. Rasulullah katakan, tinggalkan. Kenapa? Karena meninggalkan ini tidak butuh modal.
Seorang meninggalkan, tinggalkan. Jangan minum khamr, tinggalkan khamr. Tidak butuh modal, tinggal seorang meninggalkan, menjauhi perkara tersebut. Jangan berzina, sudah tinggalkan zina. Ya fastanibuh, maka tidak ada uzur dalam meninggalkan larangan Allah kecuali harus kita tinggalkan. Karena setiap orang mampu. Jangan berkata yang kotor, sudah tinggalkan kata yang kotor, ucapkan yang baik. Ya, demikian jangan memakan riba, tinggalkan riba, selesai. Ini larangan ya. Adapun perintah, maka sesuai kemampuan. Seorang diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sedang sakit, maka tidak mampu. Ini butuh modal untuk mengerjakan perintah Allah dan ternyata tidak mampu, maka tinggalkan, nanti ganti di luar Ramadan ketika kita sehat. Ya, maka demikian kita bedakan antara perintah dan larangan. Perintah tunaikan semampunya, memang kita tidak mampu, ada udzur untuk mengerjakan yang kita mampu. Adapun larangan, maka tidak butuh modal, cukup dengan kita meninggalkan. Kita sudah selamat dari larangan Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau yang Anda maksudkan tadi mengerjakan perintah Allah itu ya bertahap, artinya bersungguh-sungguh namun terus ya menuju kepada yang lebih sempurna, ini benar. Tetapi kalau meninggalkan larangan Allah, maka tidak ada udzur buat kita untuk ya menunda-nunda. Kalau kematian datang pada kita, ajal datang pada kita, sungguh kita masih ada dalam satu dosa, waliyadzubillah, tidak boleh. Maka segera tinggalkan, beristighfar. Kalau masih merasa berat, minta kepada Allah, berdoa pada Allah, minta taufik, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Oke teman-teman, ini masih ada sisa sekitar 5 menit lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Apa Ustaz, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Tayyib, akhi. Baik. Syukran jazakumullah khairan Ustaz sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Semoga bisa menjawab ya teman-teman dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, dengan berakhirnya sesi tanya jawab barusan, maka berakhir pula lah pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberkahi kita pada pertemuan malam hari ini. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.